Oke, Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Budian, selamat pagi Pak Bambang, selamat pagi yang lainnya. Ada banyak. Selamat pagi, selamat datang di Bimbel Cuan edisi kesekian 100 lebih seingat saya. Temanya kita hari ini adalah trading santai pakai automated order. Jadi ceritanya pada udah tahu ya, Cuan Community sekarang adalah bagian dari Pintraku Sekuritas dan di dalam aplikasi Pintraku Sekuritas juga ada menu-menu automatic order yang bisa kita manfaatkan, terutama buat eh, Bapak Ibu yang nggak bisa ngawasi market, eh, nggak bisa full ngawasi market gitu ya. Ada kerjaan 9 to 5 lain atau ada bisnis yang mesti diawasin pas waktu market lagi jalan. Jadi daripada biar nggak ketinggalan momen, bukan daripada sih, biar nggak ketinggalan momen dan daripada nyolong-nyolong waktu gitu ngawasinya, manfaatin aja fitur smart order atau automatic ordernya ini. Tapi sebelumnya nggak ujuk-ujuk bahas automatic order lah ya, apa yang mau ditaruh di ordernya kalau nggak ada strategi, nggak ada eh, apa ya strategi trading atau investing yang mau dibikin. Jadi sebelum ke sana, buat yang belum tahu atau baru tahu kalau Cuan Community ini sekarang adalah bagian dari Pintraku Sekuritas, atau belum gabung dengan kami, silakan silakan open account kalau nonton atau lihat Zoom ini di gabung Zoom ini di PC, silakan scan barcode-nya atau atau install dulu aplikasi Profit Anywhere namanya, pakai S ya Profitnya ya. Profit Anywhere, terus klik aja open account gitu, kode ID-nya klik diisi tiga daftar. tiga lima lima. Hmm, klik daftar Van yang di kanan bawah. Oh iya, daftar. Hmm, Daftar namanya. Lupa saya. Atau dari scan ini juga bisa. Scan barcode bisa. Paling aman install dulu aja Profit Anywhere-nya ya. Gas, sekarang kita mau spill apa aja yang di dalam automatic order-nya. Jadi ada empat. Pada intinya ada empat. Ada stop loss umum ya, trailing stop juga umum, conditional order juga umum, terus GTC order juga umum. Nah, gimana cara pakainya dan kapan kita enaknya pakai, kita akan bahas sekarang. Nggak ujuk-ujuk kita langsung bahas atau pasang stop loss sih ya. Apa yang mau di stop loss kalau nggak ada strategi trading yang udah dipasang. Jadi yang harus kita lakukan sekarang adalah membuat trading plan tentunya. Kemudian setup money manajemennya. Berikutnya baru setup automatic ordernya. Yang pertama kita akan bahas dulu bikin trading plan-nya. Apa aja yang harus kita lakukan untuk membuat trading plan. Buat Bapak Ibu yang mungkin masih bingung milih saham gitu ya, masih bingung milih saham dari sekian ratus, hampir 1.000, anggap aja 1.000 saham lah ya. Mana yang dipilih, mana yang bisa kita beli atau yang enak untuk dibeli, untuk ditradingin atau untuk dibeli disimpan investing. Nah, ada baiknya Bapak Ibu create atau bikin dulu stock universe-nya. Kalau udah bisa pilih sendiri, bikin aja sendiri, gitu ya, dipilih sendiri. Bebas karakter, kok karakteristik sih, apa namanya, kriterianya seperti apa bebas. Tapi kalau belum punya kriteria, bisa pakai kriteria-kriteria yang sudah ada atau bisa pakai eh, jenis-jenis indeks yang sudah ada. Misalnya Kompas 100 atau IDX 80. Kalau saya mau investasi atau trading di saham-saham yang tanda kutip dinilai big cap aja lah ya. Misal kayak gitu tuh, silakan pilih. Kalau saya sih lebih seneng IDX 80 ya, karena lebih banyak daripada LQ45. Atau IDX 80 kurang banyak, Kompas 100 lah, boleh silahkan. Atau yang lainnya, saya mau pilih saham-saham yang kategori nggak liquid, sorry. Kapitalisasinya nggak gede, tapi liquid, ada tuh indeksnya di situ. Kalau belum punya kriteria sendiri, boleh pakai salah satu di situ. Atau saya mau beli saham yang hanya rajin dan cukup gede dividennya, dinilai cukup gede oleh bursa dividennya. Silakan. Ada juga indeksnya IDX High Dividend, ada 20 saham kurang lebih. 20 ya, 20 saham di situ. Jadi makin
makin terkerucutkan saham-saham yang mau dipilih. Kalau saya pribadi untuk kebutuhan di apa namanya di cuan, saya pakainya ya udah IHSG aja, cuman filter value transaksinya aja. Saya mau yang rata-rata transaksi hariannya tuh minimal 3 bio lah ya, biar nggak terlalu kecil. Nanti eh, karena sudah terbiasa, jadi sudah sudah ya udah, oh yang ini skip aja, yang ini skip aja gitu. Kalau misalnya ini kayaknya kecil nih. Kalau belum terbiasa, boleh pakai indeks-indeks yang udah dibikin oleh bursa tuh. Kemudian yang kedua, screening. Screeningnya ini ada banyak macam screening sebenarnya. Maksud saya banyak macam screening adalah secara garis besar, oke lah kita bagi jadi dua, dari sisi technical dan dari sisi fundamental. Dari sisi teknikal, saya suka screeningnya itu yang eh, saya suka screeningnya itu cari saham-saham yang lagi uptrend misalnya kayak gitu ya. Atau dari sisi fundamental, saya suka cari saham yang dinilai murah. Berarti ya kalau dinilai murah berarti pakai rasio market, lihat PER dan PBV-nya yang relatif murah, relatif dinilai murah misalnya kayak gitu ya. Tapi ingat itu nggak bisa saklek di generalisir, karena kalau kita misal patok per PBV-nya, pernya lah, pernya di bawah 15, di bawah 10 gitu ya, banking nggak ketemu tuh, banking yang gede-gede nggak ketemu, ketemunya bakal mahal-mahal mulu dia. Kemudian ya itu memang ada karakteristik tertentu, tapi untuk memudahkan screening itu bisa, parameter itu bisa dipakai. Saya pilihnya pakai yang dari sisi teknikalnya. Jadi saya pilih saham-saham yang lagi uptrend, misalnya saham-saham yang lagi di atas MA20. Nah, sesimpel itu aja saya screeningnya, plus volume atau value transaksi. Kemudian baru mapping, setelah muncul sahamnya, di mapping. Nanti akan screening yang akan saya lakukan, sahamnya akan muncul banyak sekali memang. Buat yang belum terbiasa itu akan banyak sekali, tapi buat yang sudah terbiasa, jadinya nggak lama juga ngeliatinnya. Kemudian mapping dari struktur, terus kemudian cari setupnya, kemudian setelah ada setupnya ketemu, baru ngeset strategi tradingnya atau bikin strategi tradingnya. Prakteknya kayak gini lah ya. Jadi screeningnya pakai tradingview.com bisa. Agak lemot nih. Ayo dong, ayo dong. Nah, akhirnya muncul juga. Buat yang belum tahu jalan masuknya ke sini, jadi buka browser ya. Buka browser, kemudian ketik tradingview.com. Nah, setelah muncul halaman pertama kayak gini, kalau belum login, login nih. Di sini tempatnya login. Ini karena saya udah login, jadi muncul profile picture saya ini huruf T doang. Kalau belum login, ini akan ada logo orang gitu. Nah, itu diklik terus pilih sign in. Nanti bisa login pakai Google dan seterusnya. Setelah login, muncul balik ke sini lagi, arahkan kursornya ke menu products, kemudian geser ke bawah ke screeners, arahkan ke paling atas bagian stocks. Nanti akan balik ke halaman screener. Nah, tampilan defaultnya nanti akan seperti, misalnya saya kasih nama pembeli cuan eh, ini ya. Nah, tampilan awalnya akan seperti ini. Seperti ini tuh maksudnya, misal ini belum diganti nama ya, atau belum di save tuh. Tampilan awalnya, apa namanya, marketnya ini akan terisi default market US. Jadi ini bisa diganti. Diklik aja di sini. Diklik, kemudian kalau Indonesia belum nongol di sini, pilih More Markets, lalu ketik aja Indo. Dia muncul, klik Apply. Otomatis di sini saham-saham universe-nya sudah saham-saham yang ada di IHSG, saham-saham yang listing di Indonesia, di Bursa Efek Indonesia. Kemudian baru tetapkan parameternya. Nah, ini parameter default yang terpajang di TradingView ya. Saya hilangin dulu aja biar nggak terlalu banyak. Ini remove all,
klik titik tiga ini loh, terus pilih remove all, kemudian masukin filternya satu-satu. Karena saya mau cari saham yang kategori uptrendnya itu saya apa namanya? Saya anggap aja yang harganya di atas MA20 gitu ya. Jadi ya udah price price itu ada di bagian market data, diklik kemudian nah ini price urut abjad kok dia. Kemudian satu lagi klik plus ya, nggak mau nambah. eh Apa namanya? Volume. Volume ada juga di market data. Saya mau volumenya itu yang minimal satu hari sebesar kalau volume berarti lembar 5 juta lembar lah misalkan. Kemudian di kolom price ini saya akan pilih harga di atas MA20. Di sini kan nggak ada nih MA apa namanya MA MA20 ya. Ini ada below MA50, above MA50. Jadi klik aja manual setup di sini. Klik above, terus value-nya diganti. Kalau mau pakai simple moving average ya pilih simple moving average. Kalau mau pakai eksponensial pakai eksponensial. Saya senangnya pakai eksponensial. Kemudian ini saya kasih 20 terus apply. Ini ya, simbolnya ada 857 yang tertampil di sini. Setelah ini diisi dan diklik apply, dia akan berkurang setengahnya, sisa 400-an. Kemudian kita filter volumenya. Saya mau eliminasi yang kecil-kecil. Jadi volume dalam satu hari di atas ini value benar isi aja 5 juta lembar. Ini lembar ya satuannya ya. Nah, dari yang tadinya 470-an, sekarang sisa 176. 176 ini sebenarnya nggak banyak sih. Buat yang sudah terbiasa ngefilter atau udah bikin PR-nya ya nggak banyak. Tapi buat yang eh, baru pertama kali atau baru mau bikin PR satu-satu ya lumayan. Ya nggak apa-apa lah ya, effort dikit. Toh itu ntar kepake terus kok. Kemudian sisanya tinggal diliatin satu persatu. Singkat cerita, saya udah siapin dari beberapa banyak ini salah satu yang udah masuk dan ntar juga masuk ke masuk ke dalam list rekomendasi untuk hari Senin besok yaitu Java. Cara cara apa namanya? Nongolin chartnya adalah misal udah ketemu Java nih, terus ketemu Java, terus diklik kanan, pilih Open IDX Java Chart. Nah, dia akan terbuka di sini. Oke, setelah terbuka terbiasa ya biasa dianalisa lah ya. Dianalisa kayak biasa aja. Dianalisa terus ternyata di sini strukturnya masih oke, dia belum ada bos baru, break structure terakhir masih di sini, low valid masih di berapa 14.15 ya. Kemudian singkat cerita terakhir kemarin itu bukan bukan kemarin tapi beberapa hari yang lalu 2 hari yang lalu dia bikin setup baru nih setelah ngetes area ini ada area order block ngomong-ngomong terus dia rebound. Oh ya, kan tadi filternya di atas M MA20 ya. Nah, itu bener kan di atas MA20 ya, jadi cocok. Jadi kemudian dia mantul dari area order block ini dan ada setup CP1 juga. Nah, karena ada setup baru, jadi saya mau pakai setup baru ini sebagai strategi trading. Nah, oke, sinilah. Strategi tradingnya adalah saya mau ngantri beli di level pre-entry. Pre-entry-nya ada di 15.15. Stop loss-nya di bawah 14.15. Kalau tutup di bawah 14.15 dan target TP1 ada di 17.40. Misal kita cukupkan dulu targetnya di target TP1 dulu. Oke. Kita udah tetapkan strateginya seperti ini, baru setelah itu masukin ke OLT supaya si mesin yang jagain gitu. Jadilah tertampil ke OLT-nya kayak gini. Ngomong-ngomong, ini tampilan si OLT apa namanya? Pintraku ya. Pintrako. Ya. Jadi chartnya juga pakai chart trading view, jadi tampilannya sama.
enaknya itu kalau kita udah bikin template di sini ya, template kasih EMA, terus kasih misalnya kasih indikator lain RSI, terus volume dipasang kayak gitu, kita save, kita buka di handphone tampilannya persis seperti ini. Jadi indikatornya sama, yang kepasang kita nggak perlu pasang-pasang lagi. Jadi enak, sinkron dia. Kemudian apa tadi? Oh ya, tadi kita udah tetapkan strateginya ya. Beli ngantri di 15.15, stop lossnya di bawah 14.15, targetnya di target TP1. Ngomong-ngomong belum tak pasang ini. Eh, pasang dulu di sinilah. Target TP1 ada di 17.40 ya berarti ya. Ya, 17.40. Oke, cara pasangnya adalah jangan lupa login trading dulu ya. Alah. Eh, login trading dulu. Setelah login trading selesai, ngapain saya mau sell? Belum ada yang dibeli. Terus menunya ada di bagian activate order. Terus scroll ke bagian scroll agak ke bawah. Ini dia ada menu stop loss, trailing stop, dan conditional order. Sekarang yang mau saya lakukan adalah ngantri beli di 16.15. Karena udah ditetapkan harga belinya dan apa namanya? Jenis ordernya atau jenis actionnya. Jadi maksudnya jenis actionnya itu ya udah saya mau langsung ngantri gitu ya, nggak mau antri kalau gitu, kalau harganya nyampe sini dulu baru pasang antri, nggak mau kayak gitu, langsung aja antri di 15.15. Jadi yang harus dilakukan adalah klik aja langsung F2 buy ini nih. Nah, saya mau tujuannya mau pasang GTC order. Terus diisi si apa namanya? Java stoknya, kemudian harganya 15.15, terus ini enaknya diisi berapa lot nih, gitu kan. Kemudian order expire-nya ganti ke good till cancel. Terus ini klik yes. Ini akan otomatis jadi GTC aja. Misal saya isi 100 gitu ya. 100 mah banyak kan duitnya, 10 lah. Bye. Terus kalau misalnya Bapak Ibu ada cash di di RDE-nya, nggak mau ribet gitu ya. Pokoknya yang cash di RDN itu mau saya beliin ini satu saham aja gitu. Tinggal pilih aja mau belinya berapa persen dari semua dari dana yang ada. Misalnya max cash, langsung klik max cash. Mau 5% dari dana aja, 5%, 10 dan seterusnya gitu ya. Terus klik buy. Ada buy confirmation di sini. Customer ini nama saya, terus share Java price di 15.15, quantity 10 lot, total amount 1.515.000. Ini belum termasuk fee ya. Kemudian portnya RG, tipe ordernya kutil cancel. Klik aja OK. Nah, ada suara tuh ya. Order reject has been because oh, kalau liburan nggak bisa. Nah, kasih tahu Kok nih. gitu ya? Kalau libur nggak bisa. Nah, eh kalau masih tetap mau, pokoknya saya hari ini mau pasang order eh, Java, ya udah pakainya menu activate pakainya menu automated order. Menu yang mana? Menu yang conditional order. Di bagian automatic order, terus conditional order, isi aja. Ini klik new order, kemudian transaction type-nya jangan lupa, jangan salah ya. Kalau mau beli ya isi buy, kalau mau jualan ya isi sell. Share-nya Java, kemudian trigger condition-nya, karena saya mau beli di 15.15, ya ini berarti equal aja nggak apa-apa. Terus trigger price-nya ini kasih 15.15 gitu. Kemudian execute price-nya boleh tetap diisi last price. Artinya adalah jika waktu harga turun ke 15.15,
15.15-nya ini adalah last price-nya dan masih ada di bid, misal gitu ya, maka akan ngantri di 15.15. Tapi kalau 15.15-nya ini adalah last price dan sudah ada di offer, maka akan langsung HK di 15.15. Tinggal isi volume dan expire date. Expire date-nya bisa sampai 30 hari dan default-nya terisi sampai 30 hari. Setelah itu, setelah itu klik save. Setelah klik save, ini klik OK, ada conditional order confirmation, customer nama, terus transaction type buy, sahamnya Java, expiry date-nya 11 Agustus 2025, trigger condition-nya equal, jadi equal itu maksudnya adalah ya kalau benar-benar harganya atau last market saat itu harganya di atau Java saat itu di 15.15. Terus trigger price-nya 15.15, sell price-nya di last price. Misal, apa namanya? Harga udah turun ke 15.15 nih, tapi langsung habis gitu, ngabisin dua lantai, ngabisin sampai 15.10 gitu ya, waktu harga turun. Jadi harga apa namanya? Si 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 ordernya ini ke trigger nih. Tapi karena last price-nya di 15.10, maka ordernya akan kepasang di 15.10 karena execute price-nya ada di last price. Maksudnya itu. Syukur-syukur kalau 15.10-nya ada di offer ya. Jadi bisa langsung HK di 15.10. Langsung klik OK aja. Setelah klik OK, di sini masih kosong ya. Diklik refresh aja. Nanti akan muncul di sini. Nah, kalau misalnya saya mau batalin, gimana kalau mau batalin? Ini diklik kanan, klik withdraw. Kalau mau ubah, klik amen. Yang mau diubah, yang mana nih? Triggernya nggak bisa dirubah. Yang bisa dirubah adalah trigger price dan sorry, trigger price, last price, apa execute price dan expire date. Tiga poin itu bisa dirubah. Gitu ya. Kalau mau hapus, ini diklik kanan, kemudian klik withdraw. Terus, are you sure to withdraw your order? Oke. Terus di refresh. Hilang dah. Begitu. Nah, ngomong-ngomong, tadi kan saya isi lotnya ngasal ya. Terus sekarang saya mau, bentar, saya buka filenya dulu nih. Aduh, kok lemot ya PC-nya. Mm, mm, mm. Sebentar. Oke, itu dia. Document recovery tax pen. Oke. Nah, ini adalah eh, apa ya? Template money management yang biasanya dipakai, biasanya saya pakai. Ngisinya gampang. Jadi isi aja ini diisi manual nih. Ada beberapa kolom ya. Ada VPay standar lah 015, 025. Maksimal cut loss-nya mau berapa rupiah. Jadi selain kita batasi sama si persentase, misal ya, ada yang suka batasi pakai persentase, batasi juga pakai berapa maksimal yang rela hilang kalau misalnya kena cut loss. Contoh, alokasi maksimal adalah 5 juta. Kemudian minimal buy-nya senilai 2,5. Tujuannya ada minimal buy ini adalah supaya eh, dia nge-skip atau nggak ngizinin kalau ada strategi yang stop loss-nya terlalu jauh, otomatis lot-nya terlalu kecil dan menghindarkan kita dari portofolio yang kayak etalase toko gitu. Jadi minimal buy-nya misal senilai 2.500 lagi. 2,5 juta. Maksimal cut loss-nya 500.000. Jadi 10% dari alokasi maksimal. Tadi Java ya, kita tulis di sini. Buy price-nya 15.15, target price-nya lupa.
Target price-nya 17.40, stop loss 14.10. 17.40, stop loss-nya 14.10. Oke. Jadi eh target, cut loss, risk. Bentar ya. Saya ngapusnya kebanyakan. Isi lagi. Java 7 belinya di 17.15, targetnya di sorry, 15.15. Targetnya di 17.40, stop loss-nya di 14.10. Nah, gini ya. Jadi risikonya 9,6%, hampir mentok tuh. 10%. Terus senilai Rp105, risk reward rasionya 1:2, kurang lebih itu. Kemudian saya dapat berapa lot di sini kalau misalnya apa, alokasi beli maksimalnya adalah senilai 5 juta. Nah, ternyata saya dapat 33 lot ya, 5 juta lebih dikit lah ya. Berarti kurangi dikit aja 32 gitu. Jadi kita udah dapat nih lotnya, strateginya buy di mana, sell di mana, buy di mana, take profit di mana, cut loss di mana udah dapat. Dengan isi dengan udah ngeset si money managementnya, lotnya kita udah dapat. Maksudnya ini kita tahu nih kalau misalnya apes kena stop loss, hilangnya tuh berapa sih? Seapes-apesnya hilang segini nih, gitu ya. Atau ya kasih toleransi dikit lah kalau misalnya ada lompat-lompat ke bawah. Maksudnya itu. Terus kalau misalnya kena TP ya tinggal dihitung aja. Terus tinggal diisi lagi nih di sini. Ya, kalau mau pakai conditional order, klik new ordernya tadi ya. Ini buy, jangan lupa sahamnya diisi Java. Terus ini equals boleh. Boleh equals, boleh less than equals. Silakan pilih aja. Lebih fleksibel yang ini sebenarnya. Jadi oke pakai yang less than equals aja. Kemudian trigger price-nya berapa? Jadi 15.15. Execute price-nya di last price boleh. Quantity tadi 33, ada lebih dikit berarti saya kurangin jadi 32. Itu ya. Expire date sebulan. Save, klik OK, dia muncul di sini. Ini untuk buy-nya. Untuk take profit-nya kayak gimana? Sama caranya. Klik new order, kemudian transaction type-nya jangan lupa dirubah jadi sell. Kalau tetap buy, ntar beli lagi di atas. Share-nya tetap Java. Triggersnya jangan kurang dari sama dengan. Sama dengan malah lebih aman ya. Sama dengan malah lebih aman. Atau greater than equal. Itu ya. Oke lah, biar gampang dicerna sama dengan dulu. Kemudian trigger price-nya di angka TP-nya dulu. Di angka TP-nya tadi. 17.40. Kemudian execute price-nya. Saya lebih suka best bid. Karena pengennya tuh nyampe situ ya udahlah buang kiri gitu loh. Kalau misalnya mau nggak pengennya itu laku di 17.40, ya udah kasih aja last price. Otomatis kalau misalnya dia waktu naik ke 17.40 itu 17.40-nya ada di over dan belum habis, maka eh, akan ngantri di 17.40. Tapi kalau 17.40-nya itu sampai habis pindah ke bid, sampai habis dan ada yang nggak belum dapat barang pindah ke bid, maka akan langsung buang kiri di 17.40. Kalau tetap last price-nya di 17.40. Tapi kalau ternyata waktu harga naik itu sampai ngabisin beberapa papan sampai 17.50 misalnya, dan 17.50 adalah last price kemudian pindah ke bid, itu akan langsung buang kiri di 17.50. Begitu maksudnya di last price itu kayak gitu. Ya, kuantitinya isi sama. Tanggalnya samain nggak apa-apa. Klik save. Oke, muncul di sini. Kemudian stop loss-nya gimana ngisinya? Stop loss-nya ada dua pilihan nih cara ngisinya. Boleh pakai conditional order, boleh pakai menu stop loss.
Contoh, pakai menu conditional order. Klik new order. Oh, ada chat ya? Kok ketumpuk? Setiap 2 menit, idle akan masuk pin. Oh, bisa. Caranya gini. Oke, ini jawab ini dulu. Biar biar nggak bolak-balik login pin di menu. Nah, menu activate order, terus ada auto log off. Ini ada pilihannya sampai 30 menit kalau mau di autoin log off atau di offin sekalian gitu. Oke, lanjut cara bikin stop lossnya pakai conditional order. Klik new ordernya, terus transaction type-nya ganti sell, shares-nya tetap Java, kemudian triggernya. Nah, kalau triggernya untuk stop loss saya pakai yang less than equal sama dengan trigger untuk beli. Trigger price-nya, tadi stop loss-nya kan di 14.10 ya. Samain ini isinya 14.10. Kemudian execute price-nya, saya suka pakai custom kalau untuk stop loss. Karena jaga-jaga atau ya antisipasi kalau harganya turun terus banget sampai ngabisin beberapa papan, kita masih bisa exit itu ya. Kemudian execute price-nya setelah custom sebelah kanannya itu harus diisi tuh kalau pilih custom. Saya isi misalnya 14.00, 1400. Maksudnya adalah setelah ketika harga turun ke 14.10 berarti kan cut loss nih. Mesin akan kirim order ke bursa, langsung buang kiri di 1400. Tapi kalau ternyata 14.10-nya itu masih di posisi bid dan volumenya masih nampung order kita, ya lakunya di 14.10. Kalau misalnya nggak nampung, akan kejual di 14.05. Kalau 14.05 juga masih nggak nampung, akan kejual di 1400. Mentok di 1400. Kalau masih nggak nampung, berarti akan ngantri jual di 1400. Jadi saya pengen lebih suka pakai custom kalau pasang stop loss karena saya mau ikut kontrol juga maksimal dia buang kirinya itu di berapa. Itu. Kalau nggak mau tahu pokoknya kejual aja ya udah best bid aja merem gitu atau last price atau pakai custom ini dijauhin bisa. Kemudian lotnya jangan lupa diisi yang sama dengan yang ada di Porto ya dan klik save. Catatannya adalah kalau isi order kalau sudah isi order take profit dan stop loss terutama take profit dan stop loss ini menggunakan conditional order jangan jemur pakai order biasa gitu ya. Jangan dijemur jual pakai order biasa karena kalau kita udah jemur misal udah kebeli nih 32 lot terus kita udah jemur 32 lot juga jemur jual. Kalau terus ternyata nggak disamperin di harga yang kita mau, jualannya, jemurannya nggak diangkut, terus turun kena stop loss, nggak kejual karena dianggap dianggap apa barangnya nggak ada di Porto yang mau dijual karena dianggap udah ditaruh dipasang di order jual. Atau kalau misalnya setengah udah dipasang di order dipasang pakai order biasa dijemur di atas gitu ya di 17.40, terus sisanya mau pasang TP di atas. Jangan lupa activate apa namanya conditional order untuk stop lossnya atau stop lossnya yang dipasang di bawah. Sesuaikan dengan lot yang tersisa yang bisa dipasang gitu ya, yang belum dijemur. Karena kalau disamain nggak akan laku tuh, gitu karena barangnya nggak ada. Triggernya apakah bisa di set sekian persen dari harga beli atau average price? Eh nggak bisa. Triggernya kita ngesetnya by apa namanya? Kalau misalnya range ya dari harga berapa sampai berapa. Terus saya lebih suka yang ini aja kalau daripada isi range berapa sampai berapa, less than equal atau greater than equal aja gitu. Kalau mau ngitung persennya mesti dihitung sendiri dulu baru dipasang. Nah, kemudian pasang stop loss pakai kalau pasang stop loss pakai menu stop loss. Nah, ini caranya. Klik activate order,
geser ke automate order, terus pasang lagi, pilih stop loss. Klik yes, terus di sini klik new order, isiannya sih lebih dikit ya, misal kayak tadi Java. Terus trigger price-nya 14.10 tuh ya. Sell price-nya saya pilih custom, isi 1.400. Quantity 32. Terus expired date bisa sampai sebulan atau 30 hari lah ya. Klik OK, klik save, terus klik OK. Sini di refresh, muncul di sini. Kenapa saya tadi bilang saya lebih suka pasang stop loss-nya itu pakai conditional order? Karena kalau kita mau pasang TP, kita pakainya conditional order, ya kan? Kalau pasang stop loss pakai stop loss, ini apa namanya? Order list-nya itu terpisah gitu loh. Jadi sekalian aja pakai conditional order juga si stop loss-nya biar jadi satu ini order list-nya. Jadi kelihatan nih conditional order yang terpasang itu yang aktif apa aja. Ini untuk cara pasang di PC. Sekarang cara pasangnya di aplikasi mobile. Sebenarnya gampang. Sebentar ya. Saya share screen. Ini mesti saya stop share dulu lah. Saya mau share screen yang di HP. Oh, ada di sini dia. Stop share. Deh, udah. Terus share screen. Screen. Start now. Oke. Kamera matiin kali ya. Oh, bentar, bentar. Nah, tampilannya kayak gini nih. Yang saya suka dari aplikasi Profit Anywhere ini, dari aplikasi mobile-nya Pintraku adalah menunya gampang banget diakses, gampang banget nyarinya. Dipampang di satu halaman ini nih ya, tinggal misal di market information, mau lihat lebih banyak tinggal klik yang bawah nih, muncul. Terus di bagian analytical, mau lihat lebih banyak klik yang bawah nih, muncul semua. Nggak ada menu-menu yang harus kita akses dari sub menu dulu gitu loh. Jadi gampang. Terus mau buy, mau sell, buy-nya kalau misalnya di pasar tunai ini ada menunya sendiri. Kalau pasar eh, di pasar atau lagi di apa namanya? Akselerasi, papan akselerasi itu ada menunya juga. Kemudian yang tadi custom transaction-nya atau conditional order-nya ada di menu paling bawah. Geser ke paling bawah. Terus klik panah yang bawah ini aja biar muncul semua menunya. Jadi ada stop loss, trailing stop, conditional order, EIPO. Kalau EIPO ini nanti akan di redirect ke websitenya EIPO ya. Kemudian exercise right. Jadi kalau misalnya pengen right yang sekarang udah jalan apa WiFi ya. Kalau mau exercise ya menunya di situ. Kemudian exercise warrant, nah, itu udah ada di situ juga di custom transaction. Kemudian pilih yang conditional order untuk pasang order di market tutup ya, conditional order. Diklik, terus klik yes. Terus setelah itu, nah ini order yang udah ada nih, masuk semua. Withdraw all aja dulu ya. Kemudian untuk pasang baru, klik add conditional order. Nah, tampilan awalnya kayak gini nih. Kolom-kolomnya sama persis sebenarnya. Tinggal pertama kita isi nama sahamnya, Java. Terus last trade price itu last price yang kemarin ke last price di hari Jumat kemarin. Terus transaction type-nya kita mau isi yang buy-nya tadi kan di 15.15 ya. Triggernya ganti ke less than equal. Trigger price ganti ke isi maksudnya 15.15. Execute price isi last price boleh. Execute volume tadi 32. Terus expire date bisa sampai 30 hari ya. Itu by default
terisi sudah sampai mentok 30 hari. Kalau mau diubah, tinggal diklik, terus dipilih bisa sampai apa namanya, dimundurin gitu maksudnya. Gitu ya. Terus baru terakhir suruh isi PIN. Tinggal isi PIN aja, terus submit. Conditional order for Java trigger price 15.15 quantity 32 lots by price eh, di last price. Oke. Klik oke. Muncul tuh di situ order listnya. Kemudian kita mau pasang targetnya. Add conditional order, kemudian pilih ketik nama sahamnya Java. Transaction type-nya jangan lupa diubah sell. Kemudian apa tadi itu namanya? Trigger condition-nya equal aja biar nggak bingung. Trigger price-nya itu 17.40 tadi ya. Kemudian execute price-nya eh, last price boleh kalau pengen di 17.40 atau kalau mau langsung ke jual ya di bid price best bid sorry last price misalnya 17.40. Langsung kejual itu belum tentu kejualnya di 17.40 tapi ya kalau misalnya tadi diisi best bid kalau 17.40-nya di over best bidnya itu masih 17.35 ya udah kejualnya di 17.35 berarti. Terus expire date-nya di tanggal 11 Agustus. Kemudian karena tadi sudah isi PIN, nggak perlu isi PIN lagi, tinggal klik submit. Kemudian oke. Nah, muncul udah ada yang buy dan satu sell untuk take profit. Sekarang kita pasang stop loss-nya, nama sahamnya Java, kemudian transaction type-nya diisi sell, trigger condition-nya saya pilih yang less than equal, trigger price-nya di tadi kan stop loss-nya 14.10 ya, diisi sama persis. Execute price-nya saya isi custom, custom price-nya saya isi 1.400. Execute volume-nya sama-sama 32. Expire date sama juga di tanggal 11 Agustus. Kemudian klik submit. Conditional order for Java trigger price 14.10. Quantity 32 lots. Sell price di harga 1.400. Oke. Nah, sudah muncul tiga ordernya. Gampang ya. Kemudian kalau mau bikin GTC order gimana? Kalau mau bikin GTC order, klik menu market tadi ya. Nah, klik menu market akan tampil bagian eh, home-nya lah ya. Kemudian klik langsung aja buy gini. Buy share Java. Terus price-nya ini 15.15. Quantity-nya 32. Kemudian nah di bagian bawah nih ada order session D, ada good till cancel. Pilih good till cancel. Kemudian di situ ada GTC confirmation disclaimer-nya. Dengan klik yes, maka nasabah setuju dengan ketentuan GTC. Order akan tetap aktif sampai match atau nasabah membatalkan atau withdrawn atau setelah 30 hari sejak order dibuat. Nasabah wajib memastikan kecukupan dana dan efek agar order GTC ini akan tetap aktif. Jadi kalau dananya nggak cukup juga dia nggak aktif. Kalau eh, sahamnya ini biasa di GTC sell ya, sahamnya nggak cukup juga dia akan nggak aktif. Kemudian klik yes. Lalu klik buy. Order confirmation by Java di harga 15.15 sebanyak 32 lots total 4848 4.848.000. Tipe ordernya kutil cancel. Ini klik OK. Karena libur nggak bisa. Jadi besok pagi itu bisa, besok pagi sorry, Senin itu bisa. Nah, enaknya menu GTC di sini adalah menu GTC di menu di ini nih, di sini itu jadi satu halaman di menu form order biasa gitu loh. Jadi kita pengen sekarang order beli Java nih, misal hari ini hari Senin misalnya, atau besok Senin lah. Besok Senin pengen order beli Java di 15.15. Tapi kalau misalnya nggak dapet, saya pengen besoknya mesin antriin juga di 15.15. Nggak usah ribet-ribet kita buka menu yang lain.
besok Senin, Bapak Ibu pagi-pagi bisa langsung ketika gini tadi tuh Java ini price-nya 15.15, kuantitinya misal 32 tadi ya, itu disesuaikan aja lah. Nah, di sini Senin nih, apa namanya? Pas hari Senin, kutil cancelnya di tab, diaktifin. Terus ketika diklik buy, order hari itu muncul tuh ya. Order hari itu muncul seperti biasa kita order biasa. Tapi secara otomatis GTC-nya juga aktif. Jadi besok bisa langsung otomatis si mesin orderin juga order beli si mesin kirim order beli ke bursa order beli Java 15.15 sebanyak 30 download dan seterusnya. Jadi enak. Nggak usah misal hari ini order pakai order biasa terus buat besok bikin GTC lah. Kita set tanggalnya buat besok sampai expirednya gitu ya. PR-nya adalah kalau kita bikin menu GTC dan hari ini juga pengen pasang order, kita mesti ngecek hari ini ordernya disamperin atau enggak. Kalau dapat barang, beli ya terutama, kalau udah dapat barang, terus GTC-nya lupa nggak kita matiin, besok bisa beli lagi tuh, double jadinya belinya, gitu. Jadi ini enak nih, nggak ke double. Oke, stop loss dan trailing stop bedanya apa? Oke, sekarang kita bahas yang trailing stop. Trailing stop itu maksudnya gini. Ini tampilan chartnya ngomong-ngomong. Nah, indikatornya sama langsung keluar. Karena tadi udah disimpan template-nya ya. Load layout. Nah, ini bisa load layout. Nah, udah sama. Oke, trailing stop itu misalnya gini loh. Kita beli punya barang, misalnya punya modal di 1.400 apa ya yang lagi jalan naik si cuan ya. Cuan kan beberapa hari lalu pernah di spill beli tuh. Misal pernah di spill beli seingat saya di 12.000 dah terakhir situ. Kemudian sekarang di 14.400 tuh ya. Terus saya pengen pasang trailing stop di low hari ini, low kemarin itu ada di 13.975. Oke, di 13.950 misal. Kita pasang trailing stop di 13.950. Nah, trailing stop itu dia akan otomatis naik kalau si harga si cuan ini dia break high. High kemarin itu kan di 14.450 ya. Jadi kalau dia nembus ke atas 14.450 naik ke 14.475, trailing stop yang tadinya itu di 13.950 dia akan naik satu tick juga ke 13.975. Tapi kalau si cuannya turun ke bawah 14.400 misalnya sekarang kan harganya kan ya, ke turun ke 14.350 misalnya. Trailing stopnya nggak ikut geser ke bawah, tetap aja di 13.950. Gitu jaganya. Kalau dia break high lagi, dia akan naik break high satu tick, dia akan naik lagi satu tick dari titik awal trailing stopnya itu. Akan otomatis naik. Kalau misalnya buat trading cepat-cepat, fast trade gitu ya, bisa tuh enak pakai trailing stop. Tapi kalau mau trading nge-swing, saya lebih suka pakai conditional order untuk amankan posisi atau trailing stopnya saya conditional ordernya itu conditional order sell-nya saya fungsikan sebagai trailing stop. Nah, cara pasangnya, ini klik yang market dulu biar tampil home, geser ke paling bawah, gitu ya, klik menu trailing stop, terus yes, terus klik add trailing stop. Nah, share code-nya apa? Misal cuan gitu ya, cuan trigger price-nya di berapa nih? 13.950 misal tadi. Stop percentage-nya, nah ini ada persentasenya baru kalau trailing stop. Stop percentage-nya ini mau kita isi berapa? Jadi maksudnya itu ketika harga turun ke 13.950 itu kita mau batasin apa berapa persen dari situ gitu loh. Misal
kita isi satu. Nah, berarti dia akan calculated stop price-nya di 13.800. Kalau kita isi nul, dia akan persis di 13.950. Execute volumenya berapa? Volume yang mau dijual itu ya. Jangan, pokoknya ini jangan lebih gede dari yang ada di Porto aja. Plus eh, yang udah diantriin jual. Biasanya suka miss tuh, nggak sengaja kelewat, terus udah merasa udah pasang trailing stop, tapi ternyata kok nggak kejual gitu ya. Ternyata ada yang udah diorderin, diantriin jual di atas pakai order biasa, misal 10 gitu ya. Terus sell price-nya, eh, kalau untuk trailing stop, saya lebih pilih yang best bid aja biar langsung ke kiri dia. Terus expire date-nya sama, bisa sampai 30 hari ya. Udah gitu. Atau ini trigger price-nya kita isi nol, terus stop percentage-nya kita isi 3 gitu. Nggak jalan. Ini harus diisi. Berapa tadi? 14, 14, 14, berapa sih? 9. Ah, lupa. Mana tadi si cuan? Cuan low kemarin itu 14.400. 13.975, 13.950. Ah, salah kan? 13.950. Ya udah ini isi nol. Stop percentage-nya isi nol. Udah gitu doang. Trigger price-nya di 13.950. Trigger price itu maksudnya adalah eh, ini trigger buat si mesin. Dia dia kita mau suruh si mesin itu kirim di harga berapa. Kita mau suruh si mesin itu kirim order waktu harganya nyentuh harga berapa. Itu maksudnya. Cara masangnya gini aja, gampang. Terus langsung klik submit aja. 14.400. Oh, oh gini. Ya udah, rawatlah ya. Eh, berapa? 14.400. Oh, berarti ternyata cuma bisa pakai stop persentase kalau trailing stop. Bedanya beda satu lagi selain dia naik-naik terus, ini pakai persentase. Jadi mau turun berapa persen gitu ya jualan 3 misal gitu. Nah, ya udah kempes 3% jualan tuh. Udah gitu tok cara ngisinya. Ulang ya, ulang ya. Jadi cara ngisi menu trailing stop itu pertama ketik nama saham, kemudian trigger price-nya isi isi last price boleh, atau gini. Ini kan harga udah nyampe sini ya. Terus saya mau pasang trailing stop kalau harganya nyampe 15.000 lah, gitu ya. Ini isi 15.000 nih. Terus buat jagain kalau udah nyampe 15.000 terus harga kempes 2% dari 15.000 saya jualan. Nah, ini isi dua. Nah, bisa gitu. Terus klik submit. Jadi ketika si cuan ini naik ke 15.000, setelah naik ke 15.000 ternyata nggak kuat gitu ya. Dia kempes, turun balik arah. Turun 2% dari 15.000, berarti turun ke 14.700. Dia akan kirim order jual. Si mesinnya akan kirim order jual. Terus klik submit. Oke. Muncul di order list trailing stopnya. Gitu ya cara isinya ya. Oh, ada yang WA saya ya? Hmm, Ada pertanyaan kah? Iya, betul.
Ini apa? Menu merah sebelah kiri itu withdraw all itu berguna tuh. Terus bentar ada yang nanya link di WA. Ketumpuk dong. Copy link address. Wah, udah mau kelar lagi. Udah jam 9.58 juga. Apa? Ada pertanyaan lain? Ngisinya sih gampang ya. Yang penting udah bikin trading plan. Jadi tujuannya ini nih, tujuannya menu-menu ini nih, bukan buat gaya-gayaan sih. Bukan. Tujuannya supaya supaya kita bisa dengan mudah nerapin trading atau investing strategi yang sudah direncanakan. Karena serius, beli itu gampang, jualan itu susah. Beli itu gampang, jualan itu susah. Jadi beli gampang kita. Beli kayaknya sih eh beli cuan di 14.400 itu lebih gampang tuh. Terus kalau misalnya turun, terus ada minus, terus waktunya cut loss dan nggak cut loss, ya itu yang susah. Jangankan pas minus. Orang eh, yang kemarin punya barang misal di 12.000 atau 12.000 sekian lebih dikit gitu ya. Sekarang aja nih mau jualan pasti mikir-mikir. Sekarang nggak ya? Jangan-jangan masih bisa ke 15.000 tuh. Dan itu manusiawi. Nah, mengatasi itu ya, ya caranya berpikir realistis pertama. Yang kedua, pakai menu conditional order atau menu automatic order ini buat amankan posisi. Misal emang incer target di 15.000 ya, pasanglah si eh, trailing stop. Kalau memang yakin, benar-benar yakin si eh, oh bukan benar-benar yakin. Jadi misal pengen incer target di 15.000 tapi nggak mau pasang TP di situ. Siapa tahu bablas lebih gitu kan. Jadi TP-nya itu bisa pakai trailing stop. Kayak gini nih. TP-nya pakai trailing stop dikasih apa ya? Kasih spare kalau misalnya udah nyampe 15.000 kempes berapa persen ke bawah dia jualan. Tapi pasang juga menu conditional order sell, pasang juga menu conditional order sell untuk antisipasi kalau misalnya nggak nyampe 15.000, misal langsung turun ke 13.950. Jadi di sini langsung diisi cuan, terus kok transaction type-nya sell, ini less than equal, trigger conditionnya ya, less than equal, trigger price-nya 13.950 ya. Execute price-nya saya pilih custom, terus harganya saya pilih 13.000. Jadi saya mau sebawah-bawahnya dia jualan di 13.000. Lotnya baru disamain, submit. Oke, aman udah posisi posisi floating profitnya. Mau naik juga hayu, mau turun aman kekunci cuannya. Enak tuh. Jangan lupa dicek aja ya order list, conditional ordernya, trailing stopnya, terus kalau ada stop lossnya juga dicek. Paling gitu. Trading view profit apakah real time, time frame kecil berapa menit? Oh, oke. Trading view profit. Mana tadi si profit saya ketutup ya? Oh iya, saya login di handphone ya. Saya login lagi di sini. Oh, trading view profits. Oh, dari handphone aja lah. Ini di chart. Pertama time frame-nya time frame intraday-nya agak lompat-lompat om. Jadi hourly nggak ada. Jadi ada 15 dan 5 menit. Jadi setelah daily, weekly, dan monthly, time frame di bawah satu hari itu ada 15 menit dan 5 menit. Terus ini update-nya nggak real time kayak Ami Broker yang biasa kita pakai sih. Sayangnya itu. Ya kalau kita ganti-ganti juga dia update. Mirip-mirip lah.
Begitu paling. Kita udah request ini kalau bisa order book gerak, ini gerak dong. Mudah-mudahan diijabah requestan kita ya. Time frame intraday-nya 5 menit paling kecil. 1 menit nggak aktif tuh, ya benar 5 menit. Yang saya suka ini trading view-nya relatif enteng ya. Terus enaknya tuh layoutnya bisa kita panggil di handphone. Kalau misalnya kita otak-atik di handphone, pasang indikator ini ya, volume, terus pasang apa gitu. Misal pakai Bollinger Band, pasang Bollinger Band, pakai moving average, pakai apa, pasang moving average. Terus jangan lupa di save aja, di save apa? Setelah di save, ditulis eh, nama layoutnya, bisa kita panggil di TradingView PC dan munculnya indikator-indikator yang udah kepasang tuh sama gitu. Dan tadi kan saya sempat spill cara ini ya, cara mana sih, Java. Nah, Java kan tadi saya sempat spill di sini juga, langkah-langkah yang dilakukan adalah mapping dan setup strategi, trading strateginya. Dua poin ini eh, secara detail akan dijelaskan di kelas kampus cuan level advance, yaitu kelas Vibo cuan. Mana tadi Javanya? Nah, jadi misalnya nih, ini ada setup tadi saya bilang CB1, terus di sini strukturnya masih apa namanya? Uptrend low validnya belum ditembus. Nah, jadi kalau udah kita mapping itu enak, lihatnya gampang. Hasil screeningan 170-an saham ini juga lihatnya nggak lama. Misal kayak ADI ini, ADI saya sih hafal mappingannya sih. Nah, udah ada mapping. Oh, berarti ini strukturnya dia udah ambil inducement, berarti ada peluang dia retracement lebih tinggi. Oke, strukturnya masih downtrend. Terus selama dia nggak tutup di bawah 5575, berarti belum ada tanda yang jelas atau tanda yang clear dia lanjut downtrend. Dan karena dia udah ambil inducement, karena dia udah bikin setup juga, maka ada peluang dia naik lanjut tinggi dan bisa kita bikin strategi tradingnya. Begitu. Hmm, ya ya, kok masih ada ruang? Eh, ADI Om. Sorry, lupa saya. Ini stop share dulu. Share screen-nya ganti di sini dong. Share. Nah, baru benar. Baru benar ya. Oke. Jadi tadi kan saya ulang ya, karena nggak muncul tulisannya di ada 4 poin sebelum kita bikin. Ada 4 poin yang harus dilakukan waktu bikin trading plan tuh, bikin stock universe, terus screening, terus mapping, kemudian cari setup untuk trading strateginya. Nah, 2 poin ini, mapping dan cari setup untuk trading strateginya, itu akan dijelaskan di kelas kampus cuan level advance event level advance ini dia. Nah, tanggal 29, 30, 31 Juli sesi penyampaian materi via Zoom webinar. Kemudian tanggal 2 Agustus sesi Kan, sorry, offline Van. tatap muka. Nggak keluar screennya. Nggak keluar. Oh, Dia mati malah lagi. memberitahukan kita rahasia, rahasia WA sama Telegramnya. Salah salah screen Ya. ya. Nah, ini baru keluar nih, baru bener nih. Ya,
Gini nih, biasanya udah sejam kalau kayak gini. Oke, saya ulang sekali lagi. Jadi, langkah-langkah bikin trading plan-nya itu kan ada empat nih ya. Bikin stock universe, screening, mapping, dan cari setup untuk strategi trading. Kemudian, dua poin terakhir ini, mapping dan setup strategi tradingnya itu kita jelasin secara detail di workshop Kampus Cuan, kelas Cuan Maksimal. Kita akan bahas strategi Vibo Cuan, ada SMC-nya juga yang jelas di situ ya. Ada smart money konsepnya juga. Terus kelasnya itu ntar tanggal 29, 30, 31 Juli 2025 dan tanggal 2 Agustus itu kelas offline-nya. Ini modelnya agak beda dengan yang kemarin-kemarin. Jadi modelnya tanda kutip mini kelas gitu lah ya. Mini kelas jadi ntar tempatnya di markas Cuan Community. Dan kalau mau daftar bisa chat saya bisa chat saya nomornya di sini ya. Saya tulis aja WA-nya 0811111969. WA-nya di situ. Kemudian ada pre-class atau preview class ntar tanggal 23 Juli 2025. Link daftar pre-class yang ada di bit.ly/preview KC. Nah, iya benar. Ini tinggal isi aja formnya, ntar akan langsung dapet. Setelah isi form akan dapet apa? Link Zoom meeting untuk tanggal 23. Itu ya. Dan di sini kalau mau daftar, klik daftar aja. Terus, ini nih, saya klik beli tiket gitu ya. Jangan lupa isi kode vouchernya dipakai. Biar bisa pakai kode vouchernya, jadi nasabah dulu. Jadi nasabah dulu, kita buka account dulu di Pintraku Sekuritas bagi yang belum. Pesan sekarang, misal kayak gitu. Ini ada kode vouchernya di sini. Harga ini nih, harga normal yang kecantum di sini. Ini harga di sini. Ini adalah harga early bird. Nanti early birdnya sampai tanggal 24. Jadi tanggal 25 itu harganya udah ganti harga normal. Jadi diskonnya cuma satu, diskon nasabah doang. Kalau ini ada dua paling nggak. Diskon nasabah dan early bird. Kayak gitu ya. Dan mm, 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 mm. Ada yang mau ditanyain lagi? Apa nih? Oke. Oh, scalp KRIA Minalaba pakai Ami Broker aja. Kalau lihat chartnya, ya sayangnya memang belum bisa se real time di Ami Broker sih Om. Mudah-mudahan request kita ntar diijabah ya. Jadi materinya udah, ini juga udah direkam, nanti di upload di YouTube Cuan Community. Silakan kalau mau tonton-tonton ulang bagian-bagian isi-isi menu conditional ordernya ya di YouTube Cuan Community. Oke, terima kasih. Sekian dari saya balikin ke Budian. Monggo Budian. Thank you. Halo? Oke, ada suaranya ya. Am- Terima kasih untuk yang udah bergabung di Bimbel Cuan kali ini. Kita kan sekarang sedang migrasi dari mantan yang lama ke yang baru ya. Memang mungkin ada beberapa penyesuaian yang harus kita sesuaikan, tapi semua juga ada kurang dan lebihnya. Eh, Banyak sekali, tapi temuan yang saya setelah saya pakai Pintrako itu yang malah sebenarnya jauh lebih enak dari mantan yang lama gitu kan. Nah, untuk itu saya mengundang Bapak Ibu untuk membuka account di Pintrako. Eh, Linknya Evan udah kasih belum ya? Oh, ada tuh linknya. Iya, kalau misalnya ada hal-hal yang mau ditanyakan atau apa, nanti bisa hubungin Evan atau hubungin saya.
So far OLT-nya Pintrako itu juga menurut saya sih cukup mumpuni untuk kita trader. Untuk saya yang gaptek jauh lebih enak karena sekarang saya selalu pakai GTC. Kalau zaman dulu saya nggak pernah pakai GTC karena terlalu ribet mesti masuk sono sini gitu. Nah kalau ini user friendly, bahkan untuk kita yang untuk saya yang gaptek itu aja bisa dipakai. Eh, ada tutorial untuk buka account. Tutorialnya ada di YouTube Short kita ya, Van ya. Kalau misalnya mau yang gampang, itu kita bisa masuk ke linknya Profits Anywhere, di download dulu aplikasinya di Android namanya Profits Anywhere. Nah ini Evan lagi bukain di YouTube Short-nya kita, ya cara buka rekening di Pintrako. Panduan Ya dijalanin aja, Van. Panduan pembukaan rekening saham di Profits Anywhere. Langkah pertama, download dulu aplikasi Profits Anywhere di iOS atau Google Play Store. Kemudian pilih daftar, lakukan verifikasi email, masukkan kode OTP yang telah dikirim. Nanti akan muncul welcoming sentence, bisa di skip aja. Habis itu siapin dokumen pendukung dan masukkan kode ID 3355. Pilih tipe akun reguler, upload dokumen yang dibutuhkan. Ketika mengambil foto KTP, pastikan foto KTP terlihat jelas. Foto diri sesuai dengan instruksi. Isikan seluruh data yang diminta secara lengkap, sesuai KTP, kemudian lanjut. Isikan status perkawinan sesuai dengan yang sekarang. Isikan informasi pekerjaan, isikan rekening bank pribadi atas nama pribadi, isikan data penghasilan dan tujuan berinvestasi, foto tanda tangan kamu dan harus sama dengan KTP ya. Rekam video sesuai instruksi. Hai, saya sebutkan nama kamu dan saya mau investasi saham di Profits. Setelah itu baca dan centang kotak syarat dan ketentuan. Selamat, kamu telah menjadi seorang investor. Isinya semudah itu. Gampang sekali isinya. Rekeningnya gini, kalau rekening pribadi kita BCA, otomatis RDN-nya akan BCA. Ya, selain BCA, boleh apa aja, tapi rekening RDN-nya akan jadi Sinarmas. Itu untuk yang reguler. Kalau untuk yang syariah, rekeningnya BSI. Rekening pribadi dan rekening RDN-nya BSI jadinya. Kalau rekening, kalau syariah itu rekening pribadinya sebenarnya boleh apa aja, tapi RDN-nya akan jadi BSI. Begitu, Pak. Jadi paling enak sih tetap BCA ke BCA ya. Tapi ini tidak ada perbedaan waktu pas ngisi, tetap segampang tadi itu. Nggak ribet isinya gitu. Terus kalau misalnya nanti ada masalah, misalnya fotonya agak susah atau KTP-nya nggak keterima atau apa, nanti bisa hubungin saya atau Evan, nanti bisa kita bantu manual. Gitu ya, Van ya. Ada apa lagi, Van, yang bisa kita bahas dari opening account-nya AT? Pintrako ini Hmm, kodenya AT ya, teman-teman ya. AT. Hmm. Pastikan kalau udah register hubungi kita ya. Oh Biar iya, kita bantu follow biar up. bisa kita tracking, kita follow up nanti kelanjutannya gimana. Paling gitu. Iya, tapi mudah sekali kok. Terus enaknya itu ketika misalnya udah jadi,
kita nggak perlu deposit dulu. Jadi kan sebetulnya yang harus jadi itu dua, account sekuritas sama account RDN. Nah, ini sebelum account RDN-nya jadi, account sekuritasnya udah jadi duluan, kita udah bisa lihat-lihat dulu. Sebelum kita deposit, kita udah bisa coba-coba, ngetes-ngetes dulu. Akun syariah bisa pakai BCA RDN-nya? Enggak bisa, Bu. Pasti BSI. Kalau account ibu boleh pakai BCA, tapi RDN-nya pasti BSI. Kerjasamanya dengan BSI. Kalau misalnya belum ada akun BSI, nggak apa-apa bikin dulu, ntar bisa belakangan bisa pengkinian data kok, Bu. Rekening biasanya, rekening pribadinya BCA boleh. Mm-mm. Kalau Nggak misalnya ntar masalah. pengen disamain, ntar bisa diubah juga pengkinian data aja. Ya, lalu kalau misalnya rekening syariah di sini kita kan bisa langsung bikin. Nanti otomatis di rekening syariah itu akan punya dua account. Satu account syariah dan satu account reguler yang tersambung gitu ya. Nah, fungsinya account reguler yang sambungan dari syariah adalah hanya untuk menjual. Jadi sekali waktu efek yang ibu punya itu keluar dari rekening syariah, itu otomatis akan dipindah ke rekening reguler. Dan itu fungsinya hanya bisa jual. Nggak bisa beli di rekening itu. Untuk yang syariah, dan itu basisnya pasti cash only, karena mengikuti peraturan syariah. Kalau Sinarmas, bagaimana jika belum ada? Sinarmasnya itu kan hanya untuk RDN, Pak. Jadi kita yang bikinin, bukan dari Bapak. Rekening pribadi Bapak bisa apa aja. Selain BCA, otomatis RDN-nya akan Sinarmas. Ada lagi yang mau tanya? Ada yang teman-teman ada mau tanya apa tentang pembukaan account? Sudah tidak ada? Kalau gitu ini juga sudah lebih 20 menit ya, Van ya. Iya, Oke. pantesan tadi saya Ah, ngaco. kita selesaikan saja bimbel cuan kita pada hari ini. Nanti rekamannya tetap akan ada di YouTube. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa menghubungi Evan atau menghubungi saya. Oke, terima kasih untuk yang sudah join Bimbel Cuan pada hari ini. Terima kasih. Selamat siang. Dadah.